sahabat Melanin, selamat datang di podcast Dermcast Melanin by DVUNS. Acara ini dipersembahkan oleh Residen Dermatovenerologi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Dr. Muardi Surakarta. Episode kali ini merupakan episode yang spesial karena berkaitan dengan Alopecia areata Awareness Month yang diperingati setiap tahun pada bulan September. Perkenalkan bersama saya, Ivana sebagai host hari ini. Halo. Bersama saya telah hadir Dr. Alamanda Murasmita, spesialis dermatovenerologi. Halo. Selamat pagi, dokter. Pagi, Ivana. Bagaimana kabarnya, dokter? Sehat, alhamdulillah. Gimana dengan Ivana? Sehat? Sehat, dokter. Oke. Terima kasih, dokter, telah berkenan hadir Sama-sama. pada podcast hari ini, dokter. Dr. Alamanda Murasmita, spesialis dermatovenerologi, merupakan pengajar dan pembimbing di ilmu kesehatan kulit dan kelamin FKUNS yang sangat aktif dalam berbagai bidang. Beliau menamatkan pendidikan S1 dan pendidikan spesialis di FKUNS Surakarta. Dr. Manda berpraktek di Rumah Sakit UNS dan Klinik MM. Bagi sahabat Melanin yang memiliki masalah pada kulit dan ingin berkonsultasi dengan Dr. Manda, dapat mendatangi secara langsung di klinik beliau untuk mendapatkan pencerahan terkait masalah kulit yang sedang sobat Melanin alami. Baik, dokter. Tema kita pada hari ini adalah tentang alopecia, yaitu hindari stigma dan kenali alopecia. Hindari stigma dan kenali alopecia. Gitu, dokter. Pada kesempatan kali ini, kita sudah bersama dengan narasumber yang ahli di bidang kulit untuk mengupas mitos dan fakta seputar alopecia, sehingga kita bisa lebih aware terhadap mereka yang sedang mengalami kondisi ini. Dokter, kita lanjut kepada pertanyaan. Nah, semenjak awal podcast kita sudah berbincang tentang alopecia. Nah, ada pertanyaan nih, dok. Sebenarnya alopecia itu apa sih, dok? Jadi dokter Ivana, sebenarnya alopecia itu ada jenis-jenisnya. Kalau dari literatur, jenis alopecia itu kita bagi menjadi dua. Alopecia yang sikatrikal dan alopecia yang non-sikatrikal. Alopecia sikatrikal itu alopecia yang irreversible. Jadi seperti nanti gambar yang muncul di sini, irreversible itu dia lebih sulit untuk diterapi, tapi bukan tidak mungkin tidak bisa diobatin ya. Sedangkan kalau alopecia yang non sikatrikal atau non scarring itu bersifat reversible, apa? Dia masih bisa diobatin asal kita deteksi sedini mungkin. Seperti itu. Ya. Dokter, bagaimana gejala awal dari penderita alopecia sendiri, dokter? Karena yang saya tadi bilang ya, alopecia itu kan ada secara garis besar kan kita bagi dua. Jadi ada yang scarring tadi atau sikatrikal sama yang non scarring atau non sikatrikal. Nah, gejala awalnya seperti apa? Itu macam-macam, dokter Ivana. Jadi ada yang awal mulanya dia cuman hair loss, jadi rontok banyak gitu awal-awalnya gitu, atau juga ada gejala lain seperti tiba-tiba hilang rambut tanpa dia sadari di area-area tertentu gitu. Jadi nggak selalu langsung botak-botak besar, tapi tiba-tiba aja muncul botak kecil di area kepala gitu, kecil-kecil gitu, tanpa awalnya dia sadari, yang lalu lama-lama dia bisa membesar dan melebar gitu. Apalagi ya, mungkin kalau awam itu dulu kali ya, basic-basicnya. Pertanyaan selanjutnya, dokter, apakah penyebab dari alopecia, dokter? Apakah penyakit ini diturunkan atau seperti apa, dokter? Penyebab alopecia sendiri itu banyak faktor ya. Kita kalau bisa bilang ada faktor endogen dan faktor eksogen. Kalau faktor endogen dari dalam, iya, salah satunya adalah misalnya dengan keturunan gitu. Dari literatur itu 25% memang ada positive family history. Jadi 25% orang yang alopecia biasanya ada dari keluarganya yang juga alopecia gitu. Kemudian faktor endogen lainnya misalnya hormon, kehamilan menyusui, kemudian ada juga stres yang menginduksi merangsang alopecia gitu. Kemudian kalau faktor eksogen, nah ini yang biasanya
dialami rata-rata oleh anak-anak muda mungkin ya gitu, yang dia biasanya melakukan intervensi pada rambut gitu. Ini sebagai contoh ya, misalnya kayak nyatok terus tiap hari, terus coloring, seperti itu juga bisa, jangan salah, dia bisa menyebabkan alopecia gitu. Tapi itu untuk alopecia yang bukan dari genetik ya, kalau yang eksogen gitu. Karena kalau yang tadi balik lagi bilang, karena sebenarnya alopecia itu nggak cuman sekedar rontok botak, tapi ada underlying di belakangnya itu yang bisa berhubungan dengan alopecia gitu. Pertanyaan selanjutnya nih dokter, kenapa sih alopecia itu harus diperhatikan sekali dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari pada pasien yang menderita alopecia ini dokter? Oke. Jadi kan alopecia itu kan dia memang sedikit banyak dipengaruhi oleh gaya hidup, kemudian kebiasaan-kebiasaan, diet segala macam. Sehingga kalau pada kita gitu, kita mengalami suatu alopecia gitu, mau nggak mau sedikit banyak pasti berpengaruh dong sama pertama mungkin rasa percaya diri kita gitu. Kita lihat kan rambut adalah salah satu yang punya fungsi kosmetik gitu dalam tubuh manusia gitu. Jadi kalau kita mengalami alopecia, terutama cewek ya gitu, cowok aja juga kadang-kadang galau gitu kalau tiba-tiba ada botak gitu, apalagi cewek gitu, dia pasti bisa mempengaruhi kepercayaan diri. Kemudian jangan salah yang seperti saya bilang tadi gitu, penyebab gitu. Kalau kita lihat penyebabnya ternyata adalah ada suatu penyakit di belakang itu, dampaknya sangat besar gitu ya, karena dari alopecia itu sendiri kalau kita langsung aware, kita perhatikan, oh ternyata aku harus periksa nih, oh ternyata dia punya sesuatu penyakit gitu, misalnya autoimmune disease contohnya yang bisa menyebabkan alopecia gitu, Rifana. Iya dokter, ternyata alopecia mempunyai banyak dampak, terutama kalau wanita yang rambut merupakan mahkota wanita. Betul. Jadi pasti akan sangat galau gitu biasanya kalau kenapa tiba-tiba rambut rontok, terus tiba-tiba kok botak sebelah gitu, apa bolong-bolong atau pitak-pitak gitu, biasanya mereka udah langsung cari nih konsul gitu. Oke dokter. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih dokter, alopecia apakah ada jenis-jenis yang dapat melibatkan sebagian rambut? Adakah dapat diukur berdasarkan tingkat keparahannya? Oke. Gini, alopecia yang tadi non sikatrikal itu kan sebenarnya macam-macam ya. Ada alopecia areata, ada alopecia androgenetik, di mana dia berpengaruh dari keturunan. Kemudian ada telogen epithelium yang dia muncul karena ada stres misalnya, seperti itu. Nah, bisa gitu, alopecia itu bisa nggak cuma di rambut kepala aja gitu sebetulnya. Jadi kalau yang alopecia areata yang tipe universalis gitu, itu dia bisa kehilangan rambut semuanya gitu, kayak rambut di alis, kemudian rambut di kumis, kemudian di kaki gitu. Kalau untuk alopecia universalis dia bisa hilang semua gitu. Jadi nggak cuma di kulit kepala aja gitu. Nah, tingkat keparahannya iya beda-beda pasti gitu. Alopecia areata yang kecil ya, satu tempat tok kecil juga ada, cuman sekitar mungkin 5 cm, mungkin 3 cm, itu udah kita sebut alopecia areata. Kemudian yang tipe alopecia androgenik gitu misalnya, itu kan kalau misalnya kita lihat pola-pola androgenik pada cowok ya gitu, yang keturunannya memang punya keturunan botak gitu, itu kan awalnya nggak langsung tiba-tiba hilang gitu kan, nggak kan, pasti ada kecil-kecil dulu gitu. Nah itu dia bisa di grading, semakin dia hilang ya berarti semakin parah gitulah, gampangannya seperti itu. Iya dokter. Pertanyaan selanjutnya nih dokter, adakah makanan atau obat-obat tertentu nih dokter yang bisa mempengaruhi munculnya alopecia nih dokter? Ya, betul sekali pertanyaan yang bagus dari Dokter Ivana, bahwa memang makanan dan obat-obat itu ada yang memang merangsang terjadinya alopecia gitu. Contohnya misalnya pada orang-orang yang
dietnya tidak seimbang gitu. Dia tidak seimbang tuh seperti apa, misalnya diet ekstrim gitu, dia pengen kurus, dia terus konsumsinya cuman protein pagi, siang protein, malam nggak makan. Nah itu dalam waktu tertentu otomatis sel-sel tubuh atau sel-sel rambut dia nggak akan berkembang secara optimal. Jadi dia akan menyebabkan alopecia gitu, jangka waktu yang panjang atau tertentu lah gitu, nggak langsung besok habis makan ini terus besok pagi alopecia, nggak gitu. Tapi memang iya, diet yang tidak seimbang, terutama diet yang kekurangan vitamin B kompleks, dimana kita tahu kalau vitamin B kompleks itu sangat relate atau kita sebut trace mineral ya, mineral-mineral yang kayak selenium, zinc itu, dimana dia kalau kita kekurangan itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan rambut kita. Kalau kita kekurangan vitamin itu dalam jangka waktu lama, kita bisa terkena alopecia gitu, bisa gitu. Kemudian obat, iya, memang ada kasus-kasus pada orang atau pasien dengan penyakit-penyakit tertentu yang menjadi botak gitu. Contohnya orang yang dengan konsumsi digoxin atau warfarin, tapi nggak selalu gitu. Lebih nggak common ya, lebih nggak common tuh lebih jarang. Lebih jarang, lebih uncommon kalau makan obat tertentu terus jadi alopecia gitu, lebih jarang terjadi gitu, tapi bisa. Jadi kesimpulannya makanan dan obat-obat juga bisa mempengaruhi dan pada jangka waktu yang lama bisa menyebabkan alopecia, ya, ya dokter? Betul, androgenetic alopecia. Oke. Pertanyaan selanjutnya dokter, Oke. Apakah benar kalau memakai penutup kepala dalam jangka waktu yang lama bisa menyebabkan kebotakan, kemudian bisa menyebabkan alopecia, dokter? Oke, itu pertanyaan mitos ya dok ya, bahwa memang ada mitos-mitos tertentu, misalnya pakai penutup kepala lama ataupun topi ya kita sebut, terus dia lama-lama bisa jadi botak atau alopecia. Sebetulnya bukan karena penutup kepalanya atau topi itu sendiri gitu yang menyebabkan kebotakan atau alopecia, tapi karena pressure. Jadi pada kasus tertentu gitu, misalnya kita pakai topi jangka waktu yang lama gitu, ternyata terjadi friksi atau penekanan pada kulit kepala kita dengan topi itu gitu. Lama-lama kekuatan atau traksi pada rambut itu dia berkurang gitu, sehingga itulah yang bikin bisa rontok atau jadi botak gitu. Tapi bukan topi itu sendiri terus jadi bikin botak, enggak gitu, hanya karena penekanan, dan itu nggak selalu gitu. Dari berapa persen orang yang pakai topi, berapa persen sih yang ternyata jadi botak karena itu, kan sangat sedikit sekali gitu. Jadi nggak usah khawatir yang pakai penutup kepala atau topi, memang disarankan jangan seharian full gitu terus ditutup terus pakai topi, ya enggak gitu, biar mengurangi pressure pada rambut atau kulit kepala kayak gitu. Mungkin bisa disimpulkan penggunaan topi atau penutup kepala hanya memberikan efek tidak langsung terhadap kebotakan. Betul. Tapi tidak memberikan efek secara langsung gitu. Ya, itu butuh proses gitu. Beda sama kalau kita misalnya tadi saya bilang diet ketat atau hamil, atau memang ada infeksi gitu, itu kan langsung gitu, begitu ada infeksi atau lagi hamil terus jadi rontok, itu bisa langsung gitu. Tapi kalau topi itu lebih ke arah kebiasaan ya, sama kayak kita mandi 2 kali sehari gitu. Kalau kita nggak mandi setiap hari gitu, sampai berapa lama kan bikin badan jadi kotor kayak gitu kan, gitu. Sama kayak gitu sih prinsipnya kalau pakai topi. Oke dokter, apakah ada pilihan terapi untuk alopecia yang dapat mengembalikan rambut seperti semula atau sedia kala, dokter? Oke, mungkin nanti kita bisa balik lagi ya ke penyebabnya tadi gitu. Kalau memang dia masih non sikatrikal atau kita sebut reversible alopecia, misalnya alopecia areata atau lichen effluvium, itu masih sangat mungkin untuk diterapi gitu. Kenapa? Dia masih ada follicular, jadi kalau di rambut itu dia ada kayak follicular plaque, lubang sebetulnya di kulit kepala kita yang dia diisi oleh rambut-rambut. Nah, yang saya maksud tadi non sikatrikal itu dia masih kebuka, masih kelihatan gitu, dan itu ada alat analisanya gitu. Tapi kalau yang kayak gitu itu sangat memungkinkan sekali untuk diterapi, dan
bisa kembali seperti semula gitu. Saya sih berharap bahwa kasus-kasus alopecia yang common, yang banyak itu yang non-psikiatrikal sih, yang reversible alopecia gitu. Itu bisa sekali diterapi. Jadi kalau yang reversible itu lebih mudah dan bisa kembali seperti semula. Bisa Oke. kembali seperti semula. Dokter, apakah ada efek samping dari terapi alopecia nggih dokter? Kan kita tahu ya Dokter Ivana bahwa terapi alopecia itu sebenarnya banyak sekali. Mulai dari yang non farmakologik atau kita sebut terapi non medikamentosa. Jadi yang tanpa obat-obatan lah istilahnya kita bilang gitu. Kayak misalnya perawatan dengan sampo khusus ataupun kebiasaan-kebiasaan yang dirubah gitu, itu kan kita sebutnya non medikamentosa. Itu sih insya Allah dia nggak ada efek samping yang buruk sih kalau terapi yang non medikamentosa atau non terapeutik gitu. Tapi kalau memang sudah saatnya kita beri medikamentosa atau obat-obatan, ya memang ada efek-efek samping yang harus diperhatikan gitu. Jadi bagi para sobat melanin, sebisa mungkin gitu, kalau memang sudah mencoba atau mungkin ada alopecia ringan gitu, terus udah mencoba terapi-terapi yang non medikamentosa atau non obat lah gitu, dan ternyata nggak berhasil, jangan langsung beli obat-obatan sendiri gitu, iseng-iseng gitu, cari di media sosial, terus ternyata ada obat-obatan terus coba. Karena apa? Selalu ada efek samping dari obat-obat yang diresepkan dokter untuk alopecia gitu. Walaupun efek samping itu nggak yang serem banget gitu ya, tapi lebih baik berkonsultasi dulu ke dokter gitu. Menurut pendapat dokter, bagaimana masyarakat harus menyikapi terhadap kondisi alopecia? Misalnya jika kita atau orang terdekat yang mengalami alopecia, nggih dokter? Ya, alopecia terutama yang reversible alopecia atau alopecia yang disebabkan faktor-faktor di luar genetik seperti itu lebih mudah diintervensi atau diterapi bila dideteksi dari dini. Jadi jangan teman-teman melanin jangan nunggu parah gitu, jangan nunggu udah rontok semua, udah sampai digunting-gunting, udah sampai botak-botak kecil gitu, terus baru ke dokter. Karena semakin lama kasus alopecia itu ada, semakin lama waktu yang kita butuhkan untuk mengobati gitu. Jadi dari awal saya sampaikan sedini mungkin akan lebih baik dan akan lebih cepat bereaksi terhadap terapi kita gitu. Oke, dokter. Untuk pertanyaan yang terakhir ini, Oke, apakah pesan-pesan dokter untuk saudara-saudara kita yang terkena alopecia, dokter? Oke, buat sobat-sobat melanin dimanapun kalian berada yang lagi menonton di channel podcast ini, ceritanya gitu ya. Alopecia itu alopecia suatu penyakit yang bisa kita obatin gitu sejak dini bila dikonsulkan ke dokter yang tepat. Alopecia bukan suatu hal yang membuat kita menjadi minder gitu. Nggak boleh berkecil hati bila kita atau ada orang-orang di sekitar kita yang terkena alopecia, karena alopecia sendiri adalah suatu penyakit yang bisa diobatin gitu. Jadi kalau pesan saya, bila ada teman-teman yang mengalami gejala seperti tadi rambut rontok yang berlebih, kemudian ada botak kecil-kecil yang kok kayaknya mengganggu ya, itu segeralah berkonsultasi ke dokter. Nanti dokter akan memberikan terapi yang terbaik gitu dan optimal sesuai dengan penyebab dari alopecia itu sendiri. Oke, baik dokter. Oke. Terima kasih dokter untuk kesempatannya karena sudah berkenan hadir di Dermcast Melanin kali ini. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuannya yang telah dibagikan. Semoga semua ilmu dan pengetahuannya dapat meningkatkan kesadaran kita terhadap kondisi alopecia di sekitar kita. Amin, amin. Oke, sama-sama Dokter Ivana. Dah. Sebelum kita mengakhiri podcast hari ini, saya memiliki beberapa informasi terkait dengan Pekan Herpes dan Hari AIDS Sedunia.
DVUNS akan mengadakan simposium, workshop, dan baksos dengan tema Breaking the Barrier of Sexual Transmitted Infections and HIV Care yang akan diselenggarakan pada tanggal 2 hingga 4 Desember 2022. Bagi sahabat melanin yang ingin mengikuti kegiatan tersebut, dapat scan barcode di sini atau silakan klik link yang kita sediakan di bawah ini. Selain itu, kita juga telah menyiapkan beberapa pertanyaan. Bagi sahabat melanin yang dapat menjawab pertanyaan dengan benar dan tepat, akan mendapatkan giveaway voucher berupa pulsa senilai Rp100.000. Jawaban dapat ditulis di kolom komentar. Baiklah, pertanyaan yang pertama. Apakah sahabat melanin mengetahui penyakit sifilis? Sebutkan penyebab penyakit sifilis. Pertanyaan kedua, sebutkan 2 jenis penyakit yang termasuk dalam infeksi menular seksual. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana pencegahan penyakit infeksi menular seksual? Baiklah, tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung acara. Saya Ivana, mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen untuk mendapatkan informasi terupdate dan edukatif lainnya. Sampai jumpa, terima kasih.